platnya. Ini kalau di bagian pintu ke arah fender ini agak kurang presisi. Jadi teman-teman harus cek lagi nih, indikasinya sudah terlihat dari tulangan depan. Ada mobil inceran banyak orang nih, ada salah satu yang kelihatannya masih mulus. Kita langsung cek yang tertarik mobil keluarga 60 jutaan. Nah, ini sudah agak canggih sih menurut gua. Buat teman-teman nih yang tertarik nih nyari pick up untuk operasional. Ini ada nih guys, cukup worth it harganya. Ayo guys, kita melipir nih ke belakang nih, ada mobil 40 jutaan. Kita langsung cek aja. Di depan kita nih ada Nissan Grand Livina tipenya XV nih guys. Ini di depan kita nih ada Honda CR-V 2400 cc automatic transmission tahun 2010 dengan odometer 150 ribuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Alto nih guys, di daerah Jakarta Barat. Dan kita akan coba ngecek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini nih di Balai Lelang Alto guys. Buat teman-teman yang belum tahu, langsung aja cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkapnya tentang Alto Lelang. Dan jangan lupa juga nih, follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke guys, seperti apa unit-unitnya? Jadi kita langsung akan coba screening aja. Ikutin aja terus video gue ini sampai selesai guys. Oke, kita mengarah sedikit ke belakang nih guys. Ada mobil keluarga 60 jutaan yang sudah lama jarang kita review nih. Nah, ini ada Cross ya, kita cek aja. Ini Datsun Cross 1200 cc CVT automatic ya, warnanya kuning metalik. Di sini tahun 2018. Odometer masih 29 ribuan guys. Pajak mati di Juni 2020 kemarin. Eksteriornya masih B, interior B, mesin B, elektrikalnya juga katanya masih B nih guys. Ini diopen cuma 68 juta rupiah. Coba kita screening nih. Nih mobil sih lumayan oke ya. Di bagian eksteriornya aja sih masih cukup oke. Headlamp, fog lamp masih oke. Ada beberapa baretan kasar pemakaian aja di bagian bumper kiri dan juga di bagian lips bagian kiri bawah. Kalau kita cek di bagian velgnya, ini masih OEM dari bawaan Datsun. Kondisi bannya kurang lebih masih 60%-an. Bagian sisi-sisinya sih masih cukup oke, termasuk di bagian cupnya, shadnya masih oke ya. Ada baret-baret pemakaiannya wajar di sini, tapi nat-nat masih presisi. Bagian atas juga masih oke. Kaca film pun juga masih terpasang cukup rapi, belum ada yang rusak nih guys. Nah, kalau kita cek di sisi bagian belakang, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di bagian belakang, spoiler sama wiper bawaan masih ada, dan ini kondisinya sih masih cukup oke ya. Nah, ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari mobil ini. Baretan-baretan kecil pemakaian, nat-natnya ini masih cukup presisi, dan ini sampai ke depannya, sampai fendernya juga masih oke nih guys. Coba interiornya kayak apa yuk. Nah, ini adalah di bagian interior. Joknya masih trim bawaan pabrik. Ini ada 7-seater ya. Terus head unit bawaan pabrikan nih sudah bisa support Apple CarPlay nih guys. Terus untuk di bagian interior dashboard ini masih oke, plafon masih cukup, dan ini interior masih terkategori cukup apik nih guys. Nah, ini nih buat teman-teman yang tertarik mobil keluarga 60 jutaan. Nah, ini sudah agak canggih sih menurut gue dan irit. Di depan kita nih ada Datsun Cross 1200 cc CVT automatic transmission tahun 2018. Dan ini rencana di open di harga 68 juta rupiah nih guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Alto Lelang. Oke guys, ada mobil compact nih di depan kita, Brio. Nah, ini beberapa orang juga ada yang lagi nyari dan nanya nih, kita langsung coba screening aja, mungkin cocok nih. Di depan kita nih ada Honda Brio Satya tipe E 1200 cc manual transmission tahun 2015 dengan odometer di 78 ribuan, pajak mati di Desember 2020 kemarin. Eksterior masuk ke kategori C, interior C mesin juga terkategori di C. Di opennya di harga 70 juta rupiah. Coba kita screening aja guys. Nah, kalau di bagian eksterior ini catnya sudah agak kusam sedikit sih kalau menurut gua, harus butuh dicuci dan dipoles lagi. Headlamp, fog lamp masih oke. Garnish chrome di bagian grill juga masih oke nih guys. Lalu untuk di bagian velg sudah gantian, bukan OEM-nya lagi, tapi kondisi bannya sih kurang lebih sekitar 40%-an lah ya. Ini bagian sisinya catnya sudah agak cukup kusam. Lalu nat-natnya sih kalau teman-teman lihat sih masih sih presisi sih, hanya aja ini bekas ada cat ulang nih kayaknya di bagian-bagian sini nih. Oke, kita cek di bagian belakangnya, spoiler masih ada, wiper masih juga oke, stop lamp masih cukup nih. Untuk di bagian kondisi belakangnya polosan ya, belum ada sensor parkir sama sekali dan belum ada kamera mundur. Tapi ini di bagian belakang nih, sayang nih harus diganti mikasenya. Yang sebelah kanan masih oke, yang sebelah kiri nih sudah agak pecah nih. Jadi kayaknya ada bekas nabrak dan bekas repair nih di bagian sebelah kiri dari mobil ini. Sisanya sih coba kita cek di bagian sisi sebelah kanannya.
Nah, ini adalah bagian sisi sebelah kanan dari mobil ini, ada baretan kasar pemakaian ya sebelah kanan. Jadi membuat nut dari quarter sama bumpernya kurang presisi. Kusam juga nih guys di bagian kanan dari bodinya nih. Jadi harus butuh dicuci poles lagi. Tapi sisa-sisanya nutnya masih terbilang cukup presisi. Nah, ini kalau kita intip di bagian interiornya, sarung jok ya agak berantakan ya, masih sarung aja. Tapi kondisi di bagian trim bawaan pabrikan sih masih cukup. Untuk di bagian konsol tengah nih masih agak lumayan lah, cuman butuh disalon-salon lagi. Door trim masih oke, dashboard oke, sudah head unit double din monitor ya. Kalau di bagian plafon masih cukup, interior masih terkategori C sih kalau menurut gua guys. Nah, ini nih buat teman-teman yang lagi nanyain Brio. Di depan kita nih ada Honda Brio Satya E manual transmission tahun 2015. Odometernya di 78 ribuan dan ini di open di harga 70 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Alto nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada CR-V nih, langsung kita cek aja. Ini adalah Honda CR-V K24 ya, atau 2400 cc automatic transmission, warna coklat nih, tahun 2010. Odometernya di 150 ribuan dengan pajak mati di Oktober kemarin 2020. Ini eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin C, dan juga elektrikalnya ke kategori C. Di opennya di harga 95 juta rupiah. Nah, coba kita sedikit screening aja nih guys. Di bagian eksteriornya ini agak-agak sedikit kusam aja karena memang cat masih mungkin bawaannya belum ada yang di spet-spet. Ini adalah kondisi bagian mesinnya 2400 cc VTEC. Untuk di bagian apron-apronnya sih masih terkategori cukup aman ya, termasuk di bagian sealer di atasnya nih guys. Lalu kalau kita cek di sisinya nih, nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, hanya agak kusam aja. Kondisi velgnya nih masih OEM bawaan Hondanya, tapi bannya kondisi kurang lebih sekitar 40-50%an nih guys. Nut-nutnya sih masih cukup presisi ya. Nah, ini kalau kita cek dari sisi belakangnya masih terbilang cukup sih. Stop lamp masih oke, hanya beberapa kusam aja dan lecet-lecet pemakaian, tapi masih oke. Defogger ya untuk kaca belakang, belum ada tambahan spoiler, wiper juga masih oke. Nah, kalau untuk di sisi sebelah kirinya nih terbilang juga nut-nutnya masih presisi, hanya kusam, butuh dicuci dan dipoles lagi nih guys, jadi biar lebih oke lagi. Oke, sini adalah intip bagian interiornya, masih terbilang cukup ya. Automatic transmission, head unit sudah monitor double din, plafon oke, jok oke, interior sih 5 seater masih terkategori cukup nih kalau menurut gua guys. Oke, sini di depan kita nih ada Honda CR-V 2400 cc automatic transmission tahun 2010 dengan odometer 150 ribuan. Di opennya di harga 95 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih K24, langsung aja cek di Alto Lelang guys. Oke guys, kita melipir nih ke belakang nih, ada mobil 40 jutaan. Kita langsung cek aja. Di depan kita nih ada Nissan Grand Livina tipenya XV nih guys, automatic transmission tahun 2007. Odometernya sudah di 261 ribuan. Sayang nota pajaknya nggak ada, dengan catatan nih nomor mesin di fisik berbeda dengan dokumen. Nomor polisinya sudah dijual, masa STNK-nya dicek di Samsat Online di bulan 11 2017 guys. Jadi ini pajaknya cukup lama ya, 2017, harus dicek lagi. Eksterior masuk ke kategori D, interior C mesin C, dan elektrikal masih terkategori di C. Di open di harga 40 juta rupiah. Kita coba langsung screening aja nih guys. Nah, kita kalau cek di bagian eksteriornya ini agak kusam ya, tapi terkategori sih masih bisa disiram lagi. Grill sayang sudah gantian dan ini sudah dicat ulang, agak kurang rapi ya. Jadi aftermarket nih harus cari gantiannya lagi karena kusam banget. Headlamp sudah di stiker dengan stiker warna biru transparan tapi masih cukup baik. Fog lamp ini pasangan gantian ya, jadi fog lampnya garnisnya juga sudah nggak ada. Nah, kalau kita cek di sisi sebelah kirinya juga sama, garnisnya nggak ada dan ini pasangan dan agak kurang rapi sih. Nah, kalau kita lihat di sisi sampingnya nih, velg sudah gantian dengan kondisi ban akselera dan ini kondisi bannya kurang lebih 40-50% lah. Nah, touch-nya masih terbilang cukup presisi di bagian sebelah kirinya, hanya saja di bagian cat-catnya nih agak kusam ya, dan ini harus di repaint dan repair body lagi kalau menurut gua. Nah, ini adalah sisi belakangnya. Spoilernya ini panjang banget nih guys. Ini spoiler aftermarket dan ini pemasangannya ya apa adanya ya. Agak sedikit aneh sih kalau menurut gua. Sudah defogger untuk kaca belakang. Lalu untuk di bagian wiper masih oke, stop lamp masih cukup baik nih kalau menurut gua. 2 titik sensor parkir di bagian belakang, muffler sudah gantian. Kalau kita cek di bagian sebelah kanannya, nut-nutnya masih terkategori cukup presisi, kusam sih cukup berasa ya di bagian catnya. Tapi coba kita intip di interiornya kayak apa. Oke, di interiornya joknya masih trim bawaan pabrikannya, masih cukup ya, agak-agak kusam ya, wajar nih. Tahun 2007. Lalu untuk di bagian door trim ya masih agak sedikit kusam tapi masih oke. Head unit sudah monitor double din, plafon masih cukup baik, setir, dashboard dan interior ini masih terkategori menurut gua cukup ya guys ya.
Ini guys, mobil 40 jutaan. Teman-teman langsung datang aja ke Alto Lelang. Di depan kita nih ada Grand Livina XV 1500 cc automatic transmission. Ini tahun 2007, odometer sudah di 261 ribuan. Dan ini di open di 40 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di Alto Lelang guys. Oke guys, ada mobil niaga nih di depan kita. Kita langsung coba screening aja. Ini adalah Suzuki New Carry ya, pickup FD AC PS nih guys, manual transmission warna hitam tahun 2020. Odometer masih di 16 ribuan. Sayang nota pajak nggak ada, cuman catatan di sini masa STNK-nya diceknya di bulan 2 2022 besok nih guys. Eksteriornya masuk ke kategori C, interior masih B, mesin B, electrical juga masih B. Ini di open lumayan nih guys, 70 juta rupiah. Kondisinya sih masih cukup worth it sih kalau menurut gua. AC PS. Nah, ini adalah di bagian eksteriornya, platnya F ya di sini, headlamp masih oke. Ini di bagian bodinya sih masih oke. Kondisi bannya nih masih cukup apik sih kalau menurut gue, sekitar 60-70%. Velgnya juga masih velg kaleng bawaan pabrikan, agak sedikit kusam aja karena lama kejemur dan kena hujan. Ini decknya di bagian belakang single deck ya, bagian bukaan belakang aja, pernah dipakai tapi kondisi sih masih oke. Baret-baret pemakaian wajar nih, hanya ada sedikit-sedikit penyok-penyok kecil lah, tapi ya karat-karatnya juga kecil seperti ini nih karena memang kegesek-gesek. Nah, ini adalah kondisi di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih oke. Terus di bagian pintunya atau pintu decknya ini masih cukup baik juga sih, jadi masih berfungsi dengan baik nih, belum ada penyok-penyok, belum ada bekas nabrak. Lalu sisi bagian sebelah kanannya juga masih oke. Ini masih terbilang lempeng juga nih bodinya nih. Coba intip di bagian interiornya. Nah, ini di bagian interiornya nih sudah AC dan sudah power steering, head unitnya juga sudah dapat ya di situ bawaan pabrikannya. Untuk di bagian jok ya kusam sedikit aja sih, di bagian plafon masih oke, door trim oke, dashboard oke, setir juga masih oke nih karena memang masih 16.000 odometernya. Nah, ini interior masih cukup baik guys. Nah, ini buat teman-teman nih yang tertarik nih nyari pick up untuk operasional. Ini ada nih guys, cukup worth it harganya. Ini adalah Suzuki New Carry pick up ya, tipe FD yang AC PS manual transmission, udah 1500 cc. Ini tahun 2020, odometer masih di 16 ribuan. Ini di open di 70 juta rupiah guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih buruan, jangan sampai kelewatan. Langsung cek di Alto Lelang. Oke guys, ada mobil incaran banyak orang nih, ada salah satu yang kelihatannya masih mulus, kita langsung cek aja guys. Di depan kita nih ada Honda HR-V 1500 cc tipe E nih, tahun 2016. Odometer di 127 ribuan dengan pajak masih hidup sampai Februari 2022 besok. Eksterior masuk ke kategori C, interiornya B, mesin B, dan elektrikalnya juga masih B. Di open di 170 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja nih guys. Di bagian eksteriornya sih terlihatnya sih masih cukup oke ya. Jadi kalau gua sih tadi ngeceknya di bagian tengah bodinya ke belakang, ini masih cukup oke semua. Hanya saja di bagian depan nih bekas ada nabrak agak lumayan sih kalau menurut gua, karena di bagian tulangannya nih kelihatan sebelah kiri bawah dan kanan bawah nih agak beberapa bekas repair. Nah, ini ada indikasi memang sudah pernah nabrak, tapi di bagian interior ini masih cukup aman. Nah, untuk di bagian velgnya ini masih OEM dari bawaan Hondanya, dengan kondisi ban sih rata-rata kurang lebih sekitar 50-60%. Nah, ini yang juga terlihat di sini ini adalah di bagian nut-nutnya. Ini kalau di bagian pintu ke arah fender ini agak kurang presisi. Jadi teman-teman harus cek lagi nih, indikasinya sudah terlihat dari tulangan depan. Lalu kalau untuk ke bagian belakang yang tadi gue bilang nih masih cukup presisi dan masih cukup apik. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakangnya, stop lamp masih cukup oke ya. Terus di bagian belakangnya spoiler masih bawaan pabrikannya, wiper juga masih oke, 2 titik sensor parkir juga terpasang bawaan pabrikan ya. Kusam aja karena sudah lama terjemur, hanya butuh dicuci dan dipoles lagi nih guys. Nah, ini kalau kita cek di sisi bagian sebelah kanan dari mobil ini juga masih terkategori cukup presisi nih di belakangnya. Dan ini agak kurang presisi ya, kelihatan ya. Ini di bagian nutnya sini, pintu depan kanan dan fendernya agak kurang presisi, tapi ya sudah ex repair lah, ini kelihatan rekondisi. Nah, kita cek di bagian interiornya. Interior sih joknya masih oke, trim bawaan pabrik masih terlihat cukup baik. Head unit sudah monitor double din, plafon masih oke, door trim oke. Cek di bagian setir juga masih baik nih, kondisi tekstur kulitnya juga masih cukup apik. Interiornya ini masih cukup baik nih guys kalau menurut gua. Nah, ini guys, kalau teman-teman tertarik nih, sudah gua ceritain apa adanya ya di kondisinya. Ini adalah Honda HR-V 1500 cc tipe E automatic transmission tahun 2016 nih guys. Ini di open di harga 170 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Alto Lelang guys. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Alto Lelang pada siang kali ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua.
Jangan lupa dicek di deskripsi video gini, ada informasi tentang Alto Lelang lebih lengkap lagi, biar teman-teman bisa langsung cek di websitenya untuk jadwal lelangnya dan juga unit-unit apa aja yang akan dilelang lebih update lagi ya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan informasi feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.